Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai tren data warehouse ya. Pada fokusnya di arsitektur data warehouse. Oke, kita langsung masuk saja di. Nah, ini gambar arsitektur data warehouse. Dimana kalau kita lihat di sini ada 4 tier ya, yaitu back end tier, data warehouse tier, OLAP tier, dan juga front end tier. Dimana setiap tier ini berjalan secara sekuensial ya, mulai dari back end tier dan selanjutnya. Dan setiap tier ini bisa berjalan apabila adanya data source, karena yang diolah di sini yaitu data ya, jadi harus ada data source-nya. Untuk data source sendiri itu sebenarnya ada dua, yaitu internal data source dan juga eksternal data source. Kemudian ada operasional database ya. Untuk selanjutnya dari sini, dari proses data source ini akan masuk ke backend tier. Di backend tier ini proses utamanya yaitu ETL atau extract, transform, dan loading. Dan juga di ETL ini atau di backend tier ini ada yang namanya data staging. Nanti akan kita pelajari bersama apa itu ETL dan juga data staging. Kemudian untuk di data warehouse tier itu yang utamanya yaitu enterprise data warehouse, di mana dari enterprise data warehouse ini dapat apa ya, dari data enterprise data warehouse ini kita bisa membuat sebuah data mart dan juga metadata. Kemudian ada lagi yaitu OLAP server di OLAP tier ya. Untuk OLAP server akan kita ketahui nanti, akan kita pelajari. Nah, di sini di front end tier itu berupa tools ya, sebenarnya ada berupa tools, ada OLAP tools, reporting tools, statistical tools, dan juga data mining. Oke, kita lanjut dulu ke data source. Nah, di data source ini sebenarnya ada dua kelas, yaitu data internal dan juga data eksternal. Untuk data internal sendiri itu bisa berupa data produksi, data terarsip, ataupun data harian ya. Seperti data produksi itu biasanya didapatkan dari aktivitas harian yang didapatkan. Kemudian untuk data terarsip itu lebih ke data yang sudah tersimpan, yang memang mungkin usianya lebih tua ya daripada data produksi yang sifatnya itu real time. Kemudian ada juga data eksternal. Nah, untuk data eksternal ini dia berasal dari luar perusahaan atau luar organisasi. Bisa didapatkan dari klien, dari vendor, ataupun juga dari open source data atau data yang bebas ya, bisa kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse kita seperti itu, atau beririsan dengan aktivitas organisasi atau perusahaannya. Yaitu untuk data source, di mana ada dua, yaitu data internal dan juga data eksternal. Kemudian selanjutnya setelah data source kita mendapatkan data, data ini dimasukkan ke proses ke tier backend ya. Nah, di tier backend ini proses utamanya yaitu ETL, proses extract, transform, loading. Dapat kita lihat di gambarnya ini, source system dimasukkan ke proses ETL, extract, transform, loading. Lah, untuk proses ekstrak sendiri itu apa sih? Jadi proses ekstrak itu dia proses memilah-milah data gitu. Jadi data dari data source tadi kan banyak data ya, banyak. Dan mungkin tidak semuanya itu kita perlukan gitu loh. Tidak semuanya kita perlukan, terutama misalkan data dari eksternal. Pastinya tidak semua data itu kita perlukan. Nah, di proses kita itu, di proses ekstrak itu kita memilah-milah data, kemudian mengambil mana yang perlu. Nah, mana yang perlu setelah dapat, nah mana data aja yang diperlukan, maka selanjutnya yaitu dilakukan transformasi. Nah, ketika data tersebut diekstrak, kan kemudian selesai diekstrak, nah diletakkannya itu di mana gitu loh, diletakkan di data staging. Nah, di arsitektur pertama tadi kan, nah ini kan ada data staging nih. Nah, ketika proses ekstrak, diekstraknya di mana sih? Di data staging gitu, diletaknya di data staging. Itu untuk menyimpan secara sementara selama proses ETL ini belum selesai. Nah, setelah diekstrak kemudian dimasukkan ke data staging, dan proses selanjutnya yaitu transform, yaitu transformasi data yang sudah kita ekstrak tersebut menjadi bentuk atau format yang sesuai dengan data warehouse-nya. Jadi data warehouse sendiri itu kan punya format juga ya, punya format data seperti misalkan atributnya, kemudian karakteristik datanya itu harus seperti apa. Nah, itu kemungkinan dari data source tadi yang sudah kita ekstrak tadi itu kan tidak sesuai ya, formatnya masih belum sesuai. Misalkan data gambarnya tuh formatnya tuh yang kita dapat tuh masih banyak, itu ada PNG, ada TIFF ya kan. Nah, sedangkan di data warehouse itu hanya memperbolehkan
image JPG atau JPEG ya, kayak gitu. Maka kan tidak sesuai itu formatnya. Ini bisa ditransformasi dulu di proses transform. Ataupun mungkin atributnya itu berbeda lah kayak gitu, itu ditransformasi dulu. Ya, seperti itu ya. Setelah ditransformasi, sudah disesuaikan formatnya, maka proses selanjutnya yaitu proses load atau loading, yaitu memasukkan data ke dalam data warehouse. Seperti itu. Jadi data yang sudah ditransfer tadi dimasukkan ke data warehouse. Nah, ini proses loading ya. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sebentar kayak gitu. Oke, itu mengenai tier backend. Selanjutnya yaitu tier data warehouse. Nah, di tier data warehouse itu kan ada 3 tadi. Ada enterprise data warehouse, ada data mart, dan juga metadata. Nah, yang utama di tier data warehouse itu ya data warehouse itu sendiri atau enterprise data warehouse, di mana di enterprise data warehouse itu dia menyimpan data yang lebih kompleks. Jadi dalam suatu organisasi itu kan mesti ada beberapa divisi ya, ada beberapa divisi. Nah, kalau data yang tersimpan di enterprise data warehouse itu kompleks, dia memiliki semua divisi. Sedangkan untuk data mart, dia itu seperti anak dari data warehouse, seperti itu. Jadi data mart itu didapatkan dari mana sih? Dari data warehouse. Bedanya untuk data mart, dia disiapkan atau dibuat untuk melayani hanya satu divisi saja, misalkan seperti itu. Jadi targetnya itu lebih fokus gitu, kelasnya lebih sempit kayak gitu. Jadi lebih disesuaikan, data mart itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap divisinya, data-data yang diperlukan kayak gitu ya untuk data mart. Kemudian ada metadata. Metadata sendiri itu merupakan informasi terkait dengan data yang ada seperti apa, karakteristik data yang ada itu seperti apa, seperti jumlahnya data ada berapa, kemudian jumlahnya ada berapa, kemudian peletakan datanya itu di mana, lah itu termasuk salah satu simpel lah contoh dari metadata. Nah, di mana di metadata sendiri itu ada technical metadata dan juga bisnis metadata. Oke, selanjutnya kita masuk ke tier OLAP ini. Untuk tier OLAP sendiri itu dapat kita ketahui kepanjangan itu online analytical processing. Jadi yang dilakukan di OLAP tier itu merupakan proses analisis data yang untuk OLAP tier itu bisa mengarah ke data warehouse ataupun ke data mart ya kayak gitu. Jadi bisa yang dianalisis itu bisa data mart ataupun data warehouse. Nah, di proses OLAP ini kita melakukan analisa data dan yang terdapat di media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user. Jadi apa yang dianalisis, nah hasil analisisnya ini juga bisa dilaporkan menggunakan OLAP tools ya, kayak gitu. Dan bentuk dari OLAP server itu bisa digambarkan seperti ini ya, seperti kubik ya, seperti cube, seperti kubik, dimana kalau kita misalkan ini metrik, dia memerlukan metrik 3 dimensi gitu. Jadi dia memberikan informasi seperti geografisnya atau negaranya, kemudian produknya apa, kemudian time-nya, waktunya, lah itu saling bersinambungan. Nah, kayak gitu. Kemudian di OLAP ini mampu menggunakan visualisasi multidimensi ya, yang seperti disebutkan tadi, yaitu membuat sebuah cube seperti ini. Dan ini merupakan proses utama dari data warehouse. Jadi OLAP tier inilah yang menyambungkan antara front end tier dengan data warehouse tier. Oke, selanjutnya yaitu front end tier. Front end tier ini seperti interface-nya bagi user. Interface-nya user untuk melakukan manipulasi, mengedit, menambah tidak ya. Mengedit juga enggak. Jadi user bisa membaca dan juga menganalisis atau menggunakan data. Itu merupakan karakteristik data warehouse. Jadi dia tidak bisa menghapus dan juga mengedit data. Dia bisanya cuma add and read ya. Jadi dia bisa create dan read aja, jadi bisa memasukkan data dan juga melihat data. Dia tidak bisa menghapus ataupun mengedit data. Nah, jadi di OLAP, maksud saya di tier front end ini, interface-nya user ini, itu ada beberapa tools ya, yang seperti OLAP tools seperti yang kita pahami tadi, yaitu bagaimana user itu melakukan proses analisis terhadap data yang ada,
Karena kenapa kok dilakukan analisis? Karena kan datanya ada multi tahunan ya, jadi ada beberapa tahun sebelumnya, bisa puluhan tahun ataupun 10 tahun lebih lah data yang ada di data warehouse tersebut bisa dilakukan analisis. Nah, kemudian ada reporting tools. Nah, di sini reporting tools itu merupakan tools untuk membuat report dari hasil analisis kita, ya kan. Kemudian bisa reporting tools bisa mencetak data ataupun juga bisa juga sistem itu dibuat secara otomatis memberikan report seperti itu. Misalkan setiap bulan memberikan report. Kemudian ada statistical tools, ya kita bisa melihat statistik penjualan ataupun statistik keuntungan, pertumbuhan perusahaan ini seperti apa, itu bisa dilihat dari statistical tools. Kemudian data mining tools. Nah, inilah yang sebenarnya juga merupakan apa ya, hal utama di front end tier atau di proses OLAP. Jadi data mining itu merupakan proses memining data. Kita bisa melakukannya otomatis ya, karena kita bisa menggunakan AI, kita bisa menggunakan beberapa metode klasifikasi, forecasting ataupun yang lain, seperti kita bisa menggunakan KNN, SVM ataupun juga neural network di situ, itu bisa. Jadi misalkan proses OLAP analisis ini kan kalau kita sendiri yang baca data tahunan dengan data yang jumlahnya jutaan pasti kan capek. Nah, itu kita bisa menggunakan data mining. Nah, itu tergantung sesuai kita. Misalkan kalau kita forecasting ya udah kita pakai metode forecasting. Kalau kita menggunakan decision support system atau SPK, kita bisa menggunakan beberapa algoritma dari DSS. Kalau kita pengen AI, kita juga bisa menggunakan beberapa metode atau algoritma AI. Jadi di sistem itu bisa disetting untuk melakukan analisis secara mandiri ya, secara otomatis menggunakan AI kayak gitu. Nah, tapi di mata kuliahnya kita akan belajar metode-metode AI atau algoritma AI. Itu bisa diterapkan AI di sini seperti itu ya. Kemudian ya, itu untuk arsitektur data warehouse dan keuntungan atau manfaat data warehouse. Ini ada beberapa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke, terima kasih atas tugasnya yang sudah diberikan juga ya. Ya, itu mengenai tren data warehouse ataupun juga arsitektur data warehouse. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.